Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Edukasana. Belajar santuy tapi target tetap tercapai. Hari ini kita akan belajar mengenai teori asam basa. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, silakan simak video berikut ini. Asam dan basa. Seperti yang kita ketahui, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, Tuhan Yang Maha Esa telah memberi semua kebutuhan kita, termasuk beberapa senyawa asam, basa, dan juga netral. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai teori asam basa ini, kita pelajari terlebih dahulu dari segi bahasa atau dari segi etimologi. Istilah asam basa itu berasal dari bahasa mana sih gitu. Yang pertama yaitu asam, berasal dari bahasa Latin yaitu acidus ya. Acidus ini berarti cuka. Sedangkan basa ini berasal dari bahasa Arab alkali ya. Alkali ini artinya abu gitu. Kemudian ada beberapa teori yang nantinya sebagai penuntun untuk mempelajari asam dan juga basa. Untuk kelas 10 ini kita pelajari 3 teori ya. 3 teori dari asam basa. Teori ini dikemukakan oleh 3 tokoh atau 3 ilmuwan, yaitu yang pertama ini Arrhenius atau bisa dikenal dengan teori Arrhenius. Yang kedua ini teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Untuk memudahkan kita mengingat, biasanya saya menggunakan jembatan keledai gitu ya, supaya nggak mudah lupa. Asam basa A untuk Arrhenius, Bon untuk Bronsted-Lowry, Le untuk Lewis. Saya ulangi, A itu tadi Arrhenius ya, teori yang dikemukakan oleh ilmuwan Swedia ini. Kemudian Bon, ini 2 tokoh yaitu Bronsted-Lowry ya, dan yang ketiga yaitu Lewis gitu. Jadi kalau misalkan kita mengingat-ingatnya dengan nama makanan, biasanya itu lebih nyantol ya, karena ini nama beberapa tokoh dan namanya juga terbilang asing, jadinya kita pakai abon lele. Kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu teori Arrhenius. Teori Arrhenius dikemukakan oleh Svante August Arrhenius, seorang ilmuwan dari Swedia, kelahiran 19 Februari tahun 1859. Ilmuwan ini mengemukakan bahwa asam itu zat yang menghasilkan ion hidronium. Ion hidronium itu adalah ion H3O+. Plus itu muatan di atasnya ya, atau ion hidrogen. Ion hidrogen ini adalah ion H+ apabila dilarutkan dalam air. Sedangkan basa menghasilkan ion hidroksida, ion OH- apabila dilarutkan di dalam air gitu. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini saya menggunakan warna lain ya. Supaya mengingatnya, teori Arrhenius di sini saya tulis A dan hanya itu warna hijau. Ini ada maksudnya. A itu untuk asam. Asam tadi menurut Arrhenius kan yang menghasilkan ion H3O+ atau H+ ya. Kita ambil salah satu yang H+. Arrhenius asam melepaskan H+ gitu. Jadi lebih mudah ya menghafalnya. Ingat saja tokohnya, ingat saja nama teorinya. Contoh, misalkan saya memiliki larutan HCl, saya larutkan dalam air, nanti dia akan terurai menjadi ion H+ dan juga ion Cl-. Oke, ini salah ketik, saya ganti dulu. Jadi HCl itu tadi H+ dan juga Cl-. Contoh lagi, kalau itu tadi kan asam klorida, sekarang asam nitrat HNO3 nanti akan terurai menjadi ion H+ dan juga ion NO3-
Gitu. Satu lagi untuk asam sulfat ya. Asam sulfat itu H2SO4, nanti kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan H+ dan juga SO4 2-. Kita setarakan H sebelah kiri jumlahnya 2, sehingga ini dikalikan 2. Dari ketiga persamaan ini ada beberapa ada kesamaan ya, yaitu sama-sama melepaskan H+ meskipun berbeda jumlahnya. Reaksi 1 dan 2 ini jumlahnya 1, reaksi ketiga jumlahnya 2. Untuk reaksi 1 dan 2 karena jumlahnya 1 itu artinya mono, sehingga kita bisa sebut asam monoprotik. Sedangkan untuk yang H2SO4 ini hanya 2, bisa kita sebut sebagai asam poliprotik. Poli kan artinya banyak ya, berarti lebih dari 1 gitu. Jelas ya sampai sini? Itu pemaparan beberapa contoh mengenai asam. Sekarang kita hapus dulu, kita ganti untuk basa. Oh iya, sekedar informasi ya, asam itu nanti untuk selanjutnya dibagi menjadi 2 ya, ada asam kuat dan juga ada asam lemah. Yang saya tuliskan tadi 3 contoh HCl, HNO3, H2SO4 itu semuanya merupakan contoh dari asam kuat. Ada asam klorida, asam nitrat, ada asam sulfat. Nanti silakan kalian bisa mencari atau menunggu video selanjutnya untuk yang asam lemah, beberapa contoh asam lemah gitu. Sekarang kita bahas yang senyawa basa dulu ya. Senyawa basa ini pun sama halnya dengan asam. Ada basa kuat dan juga ada basa lemah. Basa kuat contohnya ada NaOH. NaOH kalau terurai di dalam air nanti ini akan menghasilkan ion Na+ dan ion hidroksida atau ion OH-. Contoh lagi, kalau kalium hidroksida KOH berarti nanti akan K+ dan juga OH-. Itu kalium ya. Kalau Ca ini berarti contoh dari kalsium. Kalsium hidroksida nanti akan terurai di dalam air menghasilkan 2 ion juga. Ya, kalsium itu berasal dari golongan 2 ya, bebek, mangan, cacing, seret banget rasane. Beberapa contoh dari golongan 2, sehingga tadi OH-nya itu ada 2 gitu. Kalau kita larutkan di dalam air, dia akan terurai menjadi ion Ca2+ karena golongan 2 tadi, dan juga ion OH-. 2 kali ya. Sama halnya dengan asam, ini juga ada persamaan antara reaksi 1, 2, dan juga 3, yaitu sama-sama menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Meskipun jumlahnya berbeda ya. Untuk jumlahnya 2 itu berarti basa poliprotik. Kalau jumlahnya 1 berarti sama kayak tadi, basa monoprotik. Pokoknya kalau 1 itu mono, kalau lebih dari 1 namanya adalah poli gitu ya. Tapi teori dari Arrhenius ini memiliki kelemahan, sehingga tadi muncullah teori yang kedua ya. Kelemahan dari teori Arrhenius ini, di situ aslinya sudah tertulis. Kelemahannya itu hanya, tadi dilarutkan dalam air. Berarti kelemahannya itu hanya berbatas pada pelarut air. Nah, itu kan asam sama basa kan tertulis apabila dilarutkan dalam air. Nah, ini kelemahannya hanya berbatas pada pelarut air. Berarti maksudnya ini, kalau pelarutnya selain air, pelarutnya itu bukan air gitu, dari teori Arrhenius ini belum bisa menjelaskan senyawa itu bersifat asam atau basa, sehingga lahirlah teori yang kedua ini, penyempurnaan untuk teori yang pertama. Teori Bronsted-Lowry namanya, dikemukakan oleh Johannes Nicolaus Bronsted sama Thomas Martin Lowry. Begini pernyataannya, asam itu merupakan spesies yang memberikan proton atau ion H+, sehingga disebut donor proton. Seperti transfusi darah, yang memberikan darah itu namanya pendonornya ya. Berarti ini juga namanya donor karena memberikan. Sedangkan basa itu yang menerima proton atau ion H+, sehingga namanya akseptor.
akselerator proton gitu. Pokoknya kalau teori ini itu ada kaitannya sama proton atau ion H+, berarti harus ada H-nya gitu. Contohnya misalkan HNO3 kita reaksikan dengan H2O, nanti akan menghasilkan H3O+ dan juga NO3-, ion nitrat ya. Kita cari dulu yang merupakan senyawa yang berpasangan atau berkonjugasi. HNO3 biasanya pasangan itu yang mukanya mirip ya, sama halnya dengan reaksi kimia. HNO3 ini mirip, ada unsurnya NO3-. Kalau H2O, H3O+. Mana yang lebih banyak? Ya, HNO3 atau NO3- H-nya. Lebih banyak ke NO3 ya. Hanya satu NO3- nggak ada H-nya. Berarti yang lebih banyak tadi sebagai yang memberikan atau donor, berperan sebagai asam, yang lainnya sebagai basa. Sedangkan H2O dan H3O+ kita lihat karena sebelah kanan ada imbuhan konjugasi, basa konjugasi. H2O dan H3O+ mana yang lebih banyak atom H-nya? Yang H3O+. Sehingga kita sebut sebagai asam konjugasi. Untuk H2O kita sebut sebagai basa. Gitu. Ini yang sebelah kanan itu ada imbuhan kata konjugasi. Sekarang contoh lagi, ini langsung dua reaksi ya. Ada NH4+, ya. NH4+, kalau kita reaksikan dengan H2O nantinya akan menghasilkan NH3 dan juga H3O+. Untuk reaksi yang ketiga, kalau saya reaksikan H2O dengan NH3, nantinya akan menghasilkan NH4 dan NH4+ dan juga OH-. Reaksi yang kedua kita cari dulu yang berpasangan. Saya ganti warna merah di sini supaya lebih terlihat. NH4+ ini miripnya dengan NH3. H2O mirip dengan H3O+. Mana yang lebih banyak atom H-nya? Tentu NH4+, asam, NH3 basa konjugasi. H2O sama H3O yang lebih banyak adalah H3O+, sebelah kanan kita beri AK, asam konjugasi, H2O basa. Yang kedua, H2O pasangannya dengan OH-, NH3 dengan NH4+. Yang lebih banyak atom H-nya berperan sebagai asam. Pasangannya berarti basa. Sebelah kanan kasih imbuhan konjugasi gitu. Terus kalau NH4+ ini asam konjugasi, NH3 berarti basa gitu ya. Coba kita perhatikan lebih untuk reaksi yang kedua dan juga reaksi yang ketiga. Di situ ada kesamaan beberapa senyawa. Ada H2O ya, H2O yang reaksi kedua ini berperan sebagai basa, H2O dari reaksi yang ketiga berperan sebagai asam. Zatnya sama, senyawanya sama-sama H2O, tapi kok dia sifatnya berbeda ya. Ada yang asam untuk reaksi yang ketiga dan juga ada yang basa untuk reaksi yang kedua. Nah, senyawa ini merupakan senyawa khusus. Bisa disebut dengan amfoter. Maksudnya dia bisa berperan sebagai asam atau basa. Di satu reaksi dia asam, di reaksi yang lain dia bersifat sebagai basa gitu. Itu namanya zat amfoter. Jadi nggak semua zat itu bisa bersifat sebagai amfoter ya. Hanya zat-zat tertentu yang bisa bersifat sebagai amfoter. Teori Bronsted-Lowry ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton atau H+. Sehingga dari kelemahan itu muncullah teori yang ketiga. Teori yang ketiga ini merupakan penyempurnaan dari teori yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Teori yang ketiga namanya teori Lewis. Untuk teori yang ketiga ini adalah teori Lewis. Teori Lewis ini dikemukakan oleh penemunya. Asam itu menurut teori Lewis itu adalah spesies yang menerima. Menerima itu berarti akseptor PeB, pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah spesies yang mendonorkan PeB. Mendonorkan itu berarti memberi pasangan elektron bebas.
gitu. PeB itu pasangan elektron bebas. Kalau PeI, ini kelas 10 sudah dipelajari, PeI itu adalah pasangan elektron ikatan. Jadi dia tuh berikatan dengan atom lain gitu. Itu untuk sekedar informasi PeI. Langsung saja ke contoh. Contohnya misalkan senyawa BF3. BF3 direaksikan dengan ion F- ternyata menghasilkan ion BF4-. Ini. Untuk menentukan asam dan juga basanya, menurut teori Lewis ini harus digambarkan titik-titik elektronnya. Untuk menentukan titik elektronnya, berarti kita harus tahu dulu golongannya. Di sini ada B dan juga F, atom-atomnya. B itu golongan 3A, berarti memiliki 3 elektron. Sedangkan F itu golongan 7A, berarti memiliki 7 elektron. Masih ingat ya, golongan 7A itu ada Fecl, F, Cl, Br, I. Fecl depan Bri atos. Nah, ingat-ingat aja itu. Berarti kita gambarkan dulu. Untuk BF3, ini atom pusatnya adalah B, karena lebih sedikit dia. B memiliki 3 elektron. Kemudian mengikat F sebanyak 3, berarti diletakkan sendiri-sendiri ya. B, satu titik elektron, kemudian mengikat F. F-nya saya gambarkan dengan warna hijau. F itu ada 7 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atom pusatnya kita lingkari. Ternyata atom pusatnya di sini semuanya adalah PeI. Terdapat 3 macam PeI dan 0 PeB. Kemudian untuk F-, F itu tadi golongan 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ternyata dia menangkap ini ya. Men itu artinya menangkap. Menangkap itu berarti bertambah ya, bertambah 1 di sini. Nah, ini loh adalah PeB. Berarti yang memiliki PeB sesuai dengan pengertian tadi, yang memiliki PeB berperan sebagai basa. Berarti kesimpulannya BF3 berperan sebagai asam. F- berperan sebagai basa. Gitu ya. Jadi kalau teori Lewis ini memang syaratnya harus tahu golongan ya, atau elektron valensi gitu, golongan dalam SPU. Dan ini sudah dipelajari di kelas 10. Saya kira cukup penjelasan untuk 3 teori asam basa. Semoga pemaparan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan yang belum subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.